Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibie Dana Andika. Saya dari program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester. Yang pada kali ini, pada kesempatan kali ini, rekayasa perangkat lunak atau SPL, yang dimana saya akan studi kasus tentang soal. Yang pertama, prosedur kerja sistem peminjaman buku di perpustakaan sekolah. Studi kasus tentang prosedur kerja sistem peminjaman buku di perpustakaan sekolah itu sangatlah mudah, di mana saya sudah studi kasus di sekolah SMP Wida 4, yang dimana di situ peminjaman buku siswa dan peminjaman buku guru. Siswa yang pertama ini, maaf, ada kendala ya. Siswa menyerahkan buku yang akan dipinjam dan kartu anggota petugas perpus. Siswa ini menyerahkan buku yang akan dipinjamkan dan menyerahkan kartu anggota ke petugas perpus. Nah, kemudian petugas perpus mencatat data peminjaman pada aplikasi web perpus. Nah, mencatat data apa ya? Data buku yang dipinjam oleh siswa ke aplikasi web perpus. Nah, setelah itu petugas perpus menyerahkan buku yang dipinjam oleh siswa beserta slip kertas yang berisi tanggal pengembalian dan penyimpanan kartu anggota siswa tersebut. Nah, di sini bisa ditarik kesimpulan bahwasanya siswa menyerahkan kartu anggota, barter kartu anggota dengan buku yang ingin dipinjam oleh siswa. Nah, habis itu petugas perpus hanya menyediakan buku yang ingin dipinjam oleh siswa dan menarik, dalam artian membarterkan buku tersebut dengan kartu anggota, serta buku tersebut yang sudah dipinjam itu diselipi kertas yang berisi tanggal pengembalian. Jadi tanggal pengembalian itu sudah tercatat di buku tersebut dan tercatat di web perpus. Itu ya. Nah, yang kedua, siswa mengembalikan buku beserta slipnya kepada petugas, kemudian petugas menerima buku dan memeriksa slip tanggal pengembalian. Jika terlambat, siswa membayar denda dan petugas mencatat data denda pada aplikasi web perpus dan mengembalikan kartu anggota. Jika pengembalian tepat waktu, maka petugas perpus mencatat data peminjaman pada aplikasi web perpus dan mengembalikan kartu anggota. Ya, maaf. Ini tuh seperti halnya kita studi kasus tentang peminjaman sebuah alat, yang dimana barter tersebut peminjaman harus disertai dengan landasan-landasan di mana kita itu untuk meyakinkan orang yang ingin dipinjami. Nah, semisal kita meminjam sepeda, nah di situ dengan janji kita mengembalikan pada tanggal tersebut, nah jaminan apa yang kita inginkan kepada si orang yang meminjamkan sepeda. Nah, di situ kita memulai percakapan atau dialog tersebut. Nah, penyelesaian dari studi kasus yang tadi, yang pertama, daftar entitas siswa atau petugas perpus. Nah, di situ daftar entitas bisa diartikan sebagai dua, yaitu siswa dan petugas perpus. Yang kedua, dokumen atau cetak, slip pengembalian dan slip denda. Nah, slip pengembalian pada sponsor ya. Slip pengembalian seperti halnya kita tuh sudah melewati batas waktu tempo, itu juga termasuk pada slip denda. Dokumen lain itu seperti KTA atau kartu anggota sebagai jaminan, dan file komputer itu seperti halnya kita memasukkan data buku apa yang ingin dipinjam serta buku kecil dan file-file data yang mana pada waktu itu juga tertera tanggal pengembaliannya dan file data denda. Nah, ini tabel entitas dan kegiatan peminjaman buku. Yang pertama, siswa menyerahkan KTA dan buku yang dipinjam. Yang kedua,
Oh iya maaf. Yang kedua, petugas perpus menerima buku dan KTA. Ketiga, mencatat data peminjaman di komputer. Yang keempat, menjelaskan buku dan menyimpan KTA. Yang kelima, menerima buku pinjaman. Ya, bisa dianalogikan ya. Bisa dianalogikan bahwasanya siswa hanya mempunyai dua tugas, yaitu menyerahkan KTA dan buku yang akan dipinjam. Yang kedua, atau ini pada waktu nomor 5 ini menerima buku pinjaman saja. Itu analogi dari siswa. Nah, analogi dari petugas perpus itu hanya membutuhkan 3 step. Yang pertama menerima buku dan KTA, yang ketiga mencatat data peminjaman di komputer, dan keempat menyerahkan buku dan menyimpan KTA. Pengembalian buku. Kita masuk ke ranah pengembalian buku. Yang pertama, siswa menyerahkan buku kepada petugas perpus dan menerima buku peminjaman. Nah, ini bisa dianalogikan bahwasanya peminjaman buku itu kita masuk dan pengembalian buku itu keluar. Output dengan input. Secara realitas kita bisa membedakan antara peminjaman buku dan pengembalian buku. Ya, ini ada kuantitas atau sebab akibat, yang dimana sebab peminjaman buku, nah kita akibatnya itu akan mengembalikan buku. Nah, flow map atau ini sebuah urutan dinamika tentang peminjaman buku dan pengembalian buku. Nah, ini peminjaman buku. Nah, detailnya yang tadi yaitu tabel entitas. Nah, ini pengembalian buku start sampai ini. Mungkin seperti itu tugas dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua, karena manusia itu tidak ada yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.